Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Kaulah Allah kami, Kaulah Tuhan kami. Kaulah Allah yang mulia dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Karena kami boleh ada sampai hari semua karena kebaikan Tuhan. Karena kami boleh berdiri sampai hari ini semua karena ada anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya dengan iman kalau penyertaan Tuhan, kemuliaan Tuhan masih menjadi bagian setiap kami sampai hari ini. Artinya sampai akhir hidup kami, sampai putih rambut kami, kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan pasti akan terus menyertai kehidupan kami. Artinya hidup kami pasti diberkati, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami semuanya juga pasti diberkati untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, kami yaitu Tuhan lebih lagi untuk merasakan kebaikan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Kami mau berdoa Tuhan, jamah Tuhan, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh berakar dan berbuah. Kami yang terima firman Tuhan bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang kepercayaan menyampaikan firman sore hari ini Tuhan, urapi hamba-Mu, sucikan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu. Tuhan, jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba-Mu ini terbatas, hamba-Mu ini gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi kami percaya dengan iman, ketika ada di tangan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan jadi luar biasa. Sehingga setiap jemaat Tuhan yang Kau percayakan untuk hamba layani, tidak ada satupun yang pulang dengan sia-sia, tapi semuanya pulang bawa berkat, bawa sukacita. Terima berkat sukacita dari surga. Kami doa, siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, mari yang siap terima berkat Tuhan, terima sukacita Tuhan, isi hati Tuhan dengan firman. Sama-sama kita katakan, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan dulu saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saudara, saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti selalu ada senyuman di wajahnya. Yuk sama-sama saudara, apapun keadaanmu hari ini tetap punya pilihan untuk bersukacita. Karena sukacita bukan berasal dari keadaan, sukacita kita bukan berasal dari dunia, tapi sukacita kita berasal dari kerajaan sorga. Haleluya, sama-sama berikan senyuman dulu, bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, senang bisa jumpa saudara di hari ini saudara, di hari Minggu ini saudara, dan juga kemungkinan besar, dan saya sangat imani merupakan hari Minggu terakhir kita online, karena minggu depan, oh akhirnya puji Tuhan, haleluya, bisa khotbah, ada jemaatnya. Setelah sekian lama menanti saudara, setelah sekian lama cuman khotbah tatap-tatapan sama kamera, sama kameramen juga. Tuhan, thank you brother. Haleluya, akhirnya akan berjumpa kembali. Oh haleluya, saya gak sabar banget. Tapi saya doa semua saudara dan saya selalu dalam keadaan sehat sempurna, diberkati Tuhan. Nanti minggu depan jumpa. Terima sukacita Tuhan luar biasa, menyembah Tuhan bersama, merasakan hadirat Tuhan bersama, merasakan pemulihan Tuhan, berkat Tuhan sama-sama. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Kalau ada orang di samping kiri kananmu, keluargamu, bilang sama kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Yuk boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita, mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa, angkat tangan juga boleh. Yuk, udah harus latihan sekarang benar-benar ya. Karena minggu depan udah ibadah sama-sama. Mesti balikin lagi itu suasana benar-benar ibadah di gereja. Walaupun di rumah harus latihan. Udah kayak ibadah di gereja. Supaya minggu depan tidak bingung-bingung lagi. Yuk, sama-sama. Dengan iman percaya sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita buka Alkitab kita. 1 Tawarik pasal yang keempat ayat 9 sampai ayat yang ke-10. 1 Tawarik pasalnya yang keempat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Ini salah satu ayat yang mungkin cukup terkenal saudara. Karena juga sempat dibuat lagu rohani dan juga sangat viral saudara. 1 Tawarik pasal yang keempat, kita akan baca saudara ayat yang ke-9
sampai ayatnya yang ke-10. 1 Tawarik pasal yang keempat ayat 9 sampai 10. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Yuk latihan. Jangan diam-diam aja. Jangan kalem-kalem aja. Yuk latihan. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. Nah, gitu dong. Mantap. Sama-sama kita baca. 3, ya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan apa? Kesakitan. Ayat 10 dikatakan apa di sana? Boleh munculkan di layar. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya, ini pasti ada yang ikutan nyanyi di rumah nih. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga apa? Kesakitan tidak menimpa aku. Dan, wow, ini bagian yang paling luar biasa dikatakan apa? Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Tema khotbah saya hari saudara, saya beri judul, boleh munculkan di layar, adalah bicara tentang sikap yang mengubahkan keadaan. Sama-sama bilang sama saya sikap. Sama-sama bilang sama saya sikap. Sama-sama bilang sama saya yang mengubahkan keadaan. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya sikap yang mengubahkan keadaan. Haleluya. Nah, kalau saudara pelajari Alkitab saudara pelajari bagian Yabes saudara, memang hanya 2 ayat ini saja yang menjelaskan tentang Yabes. Hanya 2 ayat di dalam Alkitab ini saja yang menceritakan tentang Yabes. Hanya di ayat 9 dan ayat yang ke-10 di 1 Tawarik 4 saudara. Jadi memang secara referensi Alkitab sangat terbatas ketika hanya fokus pada bicara tentang sosok seorang Yabes ini saudara. Karena namanya hanya disebutkan di dalam 2 ayat ini saja. Akan tetapi para teolog saudara ketika mereka mempelajari Yabes, mereka bukan hanya mempelajari dari 2 ayat ini saja. Tetapi yang mereka pelajari, yang mereka gunakan untuk mempelajari Yabes adalah dari latar belakang daerahnya, latar belakang budayanya, dari setiap arti, dari bahasa yang digunakan dalam penulisannya. Kemudian dari setiap makna, dari nama yang terkandung, makna yang terkandung dari nama seorang Yabes ini saudara. Nah, itu akan sama-sama kita jadikan bahan pembelajaran saudara. Kenapa? Karena Yabes adalah sebuah kisah yang kalau kita pelajari lebih dalam, kita masuk lebih dalam, adalah sebuah kisah yang sangat menarik saudara. Sedikit sama-sama saudara, saya ajak saudara untuk melihat latar belakang. Latar belakang Yabes. Yabes saudara arti namanya punya arti kesakitan, penyebab kesakitan, atau bicara tentang apa? Tekanan batin saudara. Jadi Yabes itu saudara punya arti yang sebenarnya nggak enak saudara. Kenapa? Karena arti nama Yabes kesakitan, penyebab kesakitan, atau juga bicara tentang apa? Tekanan batin. Jadi dari beberapa referensi buku yang saya baca yang membahas tentang Yabes saudara, Yabes ini saudara dianggap adalah sebagai sumber kesakitan. Karena memang ketika mamanya melahirkan dia saudara, mamanya ini benar-benar mengalami kesakitan yang luar biasa. Ketika ibunya melahirkan Yabes, ada rasa sakit yang luar biasa yang dialami oleh Yabes, oleh mamanya Yabes saudara, oleh ibu seorang Yabes ini saudara. Oleh sebab itu saudara, bahkan dari beberapa referensi mencatat bahwa Yabes kemungkinan besar dianggap sebagai pembawa sial saudara. Itu kenapa diberi nama Yabes yang artinya apa? Kesakitan atau penyebab kesakitan saudara. Dan kalau kita lihat dari latar belakangnya saudara, memang yang namanya ibu dari seorang Yabes melihat Yabes sebagai sesuatu yang sangat-sangat, mohon maaf, membawa kesakitan buat dia, dan itu teringat terus sampai masa pertumbuhan Yabes. Saya pernah melayani seorang ibu saudara. Seorang ibu ini saudara, dia disakiti oleh suaminya. Dia dikecewakan oleh suaminya. Dan akhirnya saudara, klimaksnya dia ditinggalkan oleh suaminya. Jadi sepanjang pernikahan mereka saudara, dia disakiti, dia benar-benar dianiaya oleh suaminya. Dan akhirnya dia ditinggalkan oleh suaminya. Akhirnya si ibu ini saudara, dia membesarkan anaknya secara sendirian saudara. Jadi single parent saudara. Dan saya mau bilang saudara, ketika dia membesarkan anaknya menurut kesaksiannya, dia bilang, "Pak, anak saya jujur Pak, akhirnya saya siksa Pak. Anak saya jujur, akhirnya saya didik dengan sangat keras. Akhirnya Pak, saya didik anak saya dengan tekanan yang sangat berat. Kenapa? Karena ketika setiap kali saya lihat wajahnya, saya ingat papanya. Setiap kali saya lihat wajahnya, saya ingat suami saya yang begitu kejam sama saya. Setiap kali saya lihat wajah anak ini, saya ingat perlakuan yang tidak baik dari
suami saya dulu terhadap saya. Akhirnya apa Pak? Saya lampiasin sama anak ini Pak. Dan ketika membaca kisah Yabes, akhirnya saudara terbayang dalam pikiran saya bahwa kemungkinan Yabes juga diperlakukan dengan cara yang sama. Kenapa? Karena setiap kali ibu Yabes melihat Yabes, terbayang kembali kesakitan yang dialami waktu melahirkan Yabes. Ketika yang namanya ibu Yabes melihat Yabes, teringat kembali rasa tekanan yang berat yang dialami ketika melahirkan Yabes, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, itu kenapa dia memberi nama yang namanya Yabes sebagai apa? Yabes, kesakitan, sumber kesakitan, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, ini bukan keadaan yang mudah. Tapi saya mau bilang, Yabes punya sikap yang akhirnya sanggup mengubahkan keadaannya. Haleluya. Nah, itu kenapa saudara? Saya mau bilang saudara, itu yang akan sama-sama kita jadikan bahan pembelajaran hari ini saudara. Supaya apa? Seperti apapun tekanan yang saudara dan saya alami hari-hari ini. Ketika kita punya sikap yang benar, kita sanggup mengubahkan keadaan bersama Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk. Sama-sama saudara, apa yang bisa kita pelajari dari sikap seorang Yabes yang mengubahkan keadaan? Yang pertama, boleh munculkan poinnya saudara, saya mencatat bicara tentang apa? Yabes tidak menyerah dalam tekanan yang sangat menyakitkan. Sekali lagi, Yabes tidak menyerah dalam tekanan yang sangat menyakitkan. Saya mau bilang saudara, kalau saudara dan saya, sekali lagi, kalau saudara dan saya, kita ditekan oleh misalnya rekan bisnis kita ditekan oleh orang dalam pekerjaan kita, dalam lingkungan kita. Saya mau bilang, selama keluarga kita menopang kita, selama orang-orang terdekat kita mendukung kita, biasanya kita kuat. Sekali lagi, sekalipun di luar sana ada tekanan yang berat dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam lingkungan kita, tetapi selama orang-orang inner circle kita, orang tua kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita mendukung kita, biasanya kita kuat. Akan tetapi, saya mau bilang saudara, sekalipun di luar sana nggak ada tekanan, tetapi kalau di dalam keluarga, di dalam lingkungan terdekat, orang-orang yang harusnya mendukung kita, mengasihi kita, malah menekan kita, biasanya akan berdampak sampai keluar, saudara. Itu kenapa dengan segala kerendahan hati setiap jemaat Tuhan yang saya layani, yang mau datang sama saya dan sharing tentang keluarganya, saudara, saya selalu bilang, Pak, Bu, jangan pernah saling menekan. Saya selalu bilang, itu kenapa saya mau kasih tahu juga di sini buat saudara, saya pendeta, saya mengasihi saudara. Saya mau bilang, Pak, Bu, jangan saling menekan. Karena yang namanya menekan, harusnya kau menyayangi, malah kau menekan, itu bisa menghancurkan saudara. Saya mau bilang, Bu, mana nih ibu-ibu? Shalom ibu-ibu. Sekalipun udah lama gak pernah ketemu, ayo dong suaranya mana? Shalom ibu-ibu. Haleluya. Di sini yang teriak bapak-bapak. Haleluya. Saya mau bilang, Bu, jangan tekan-tekan suamimu, Bu. Betul. Jangan dikit-dikit tekan suami. Ada istri-istri yang kadang-kadang mohon maaf ya. Dikit-dikit suami ditekan. Kau pikir kau suami itu tombol kah? Tekan terus. Jangan. Saya mau bilang ya. Sekalipun di luar sana dia hebat. Sekalipun di luar sana dia luar biasa. Bisnisnya sukses berhasil, gak ada tekanan. Tapi kalau di rumah dikit-dikit istri tekan suami terus, saya mau bilang, cepat atau lambat, pekerjaan bisnis juga bisa hancur, saudara. Tapi kabar baiknya, Bu, kalau suamimu, sekalipun di luar sana banyak tekanan dalam pekerjaan, dalam bisnisnya, dalam lingkungannya, tapi kalau di rumah, kau kasih support, kau kasih dukungan, saya mau bilang, Bu, suamimu pasti hebat di luar sana, Bu. Betul. Dan saya mau bilang, kalau suamimu hebat dalam bisnis, dalam pekerjaannya, dia diberkati, kan kau juga kena berkatnya juga, amin. Amin. Suami pun jangan tekan-tekan istrimu lah. Orang tua juga saya mau bilang, ayo jangan tekan-tekan anakmu. Ada tekanan yang bisa membawa pertumbuhan, tetapi ada tekanan yang bisa menghancurkan. Nah, itu yang bahaya, saudara. Kebanyakan orang hari-hari saudara menekan untuk menghancurkan, saudara. Itu kenapa hati-hati. Apalagi suka banding-bandingkan. Oh Tuhan, lu belajar dong biar juara 1. Masa tuh anaknya si Cilili, udah lama gak ngomong Cilili. Anaknya Cilili juara 1 terus. Lu juara 39. Belajar dong. Masa anak Cilili juara 1 terus. Ntar kalau dibalikin gimana? Mama cerewet terus. Lihat dong Cilili. Gak pernah cerewet kayak mama. Gimana? Mau tukar tambang? Gak bisa. Saya mau bilang saudara. Hati-hati. Kalau kita belajar dari kisah Yabes, saudara. Yabes justru ditekan oleh ibunya yang harusnya menjadi sumber dukungan. Menjadi sumber kasih sayang, menjadi sumber tempat di mana dia
mengalami kebaikan dari seorang ibu, saudara. Akan tetapi kabar baiknya, Yabes tidak pernah menyerah. Yabes gak menyerah dengan keadaan. Yabes tetap apa? Yabes tetap punya sikap hati yang mau maju. Yabes tetap punya sikap hati yang apa? Pantang menyerah. Sekalipun sepanjang hidupnya Yabes mungkin dipanggil, "Hei, penyebab kesakitan, penyebab kesakitan." Saya mau bilang, saudara, itu pasti sakit buat seorang Yabes, saudara. Tetapi saya mencatat di sini, saudara, Yabes tidak pernah mau menyerah. Tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk saudara, yang kedua, kita harus cepat saudara, waktu kita sangat terbatas. Yang kedua, saya mencatat di sini saudara, apa sikap Yabes sehingga apa? Sanggup mengubahkan keadaan. Yang kedua, saya mencatat bicara tentang apa? Yabes berani bangkit dan menghadap Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berani bangkit. Sama-sama bilang sama saya, dan menghadap Tuhan. Amin. Nah, yang perlu kita harus garis bawahi saudara, kalau saudara pelajari Alkitab di bagian perjanjian lama, di situ kita bisa tahu bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia jadi punya jarak yang memisahkan antara hubungan manusia dengan Tuhan. Sekali lagi, saat manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia mengalami yang namanya terpisah dengan Tuhan karena ada dosa yang menghalanginya. Ada jurang pemisah. Ada jurang pemisah. Itu kenapa? Yang boleh menghadap Tuhan pada saat itu saudara, hanyalah seorang imam besar. Itu kenapa? Sekali lagi, bicara tentang menghadap Tuhan, tidak boleh sembarangan orang, hanya boleh adalah orang-orang yang tertentu saja. Dalam hal ini saudara bicara tentang imam besar saudara. Akan tetapi melalui apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, memperdamaikan. Sama-sama bilang sama saya, mendamaikan. Sama-sama bilang sama saya, mendamaikan. Amin. Mendamaikan hubungan manusia dengan Tuhan. Artinya apa? Udah gak ada jarak lagi. Itu kenapa ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tirai bait suci terbelah. Nih sedikit gambaran buat saudara. Kalau zaman dulu waktu perjalanan bangsa Israel saudara, ada yang namanya kemah suci. Jadi kemah orang biasa di luar, nah ini kemah sucinya saudara. Ini pelatarannya, kemudian kemah sucinya itu yang di agak belakang sedikit saudara. Nah kemudian lebih spesifik lagi, gambar berikutnya, ini isi bait suci saudara. Isi bait suci, ini yang tadi, ada menorah di sana, kemudian ada meja perjamuan kudus di sana. Kemudian ada tirai. Nah tirai itu sebenarnya tertutup tapi sengaja dibikin transparan supaya saudara bisa lihat apa yang ada di dalamnya. Di dalamnya itu adalah tabut perjanjian saudara. Nah ini di bagian depan yang ada menorah dan juga ada meja perjamuan kudus. Ini adalah bicara tentang ruang kudus. Ruang kudus. Nah sedangkan yang ada di dalamnya, yang ada tabut perjanjian itu disebut ruang maha kudus. Nah yang boleh masuk ke ruangan yang ada di depan, ruang kudus, itu bicara tentang para imam saja. Dan yang boleh masuk sampai ke dalam ruang maha kudus untuk mempersembahkan korban bakaran, hanyalah imam besar saja. Nah, ketika Tuhan Yesus mati, tirai yang ada di bagian pembatas antara ruang kudus dan ruang maha kudus, itu terbelah menjadi dua. Boleh gambar berikutnya. Terbelah menjadi dua. Ini ketika sudah jadi bait Allah, jadi ada gedungnya saudara. Nah, terbelah menjadi dua. Artinya apa? Balik lagi ke gambar yang tadi, saudara. Artinya, gambar yang sebelumnya boleh balikan lagi. Artinya apa? Yang tadinya adanya pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus, jadi menyatu semua ruang ini menjadi ruang maha kudus. Jadi artinya apa? Sudah tidak ada batasan lagi. Nah, dan kenapa saudara? Kalau saudara perhatikan, Bapak Gembala Sidang kita selalu bilang apa? Saudara dan saya, kita Tiberias, kita level ruang maha kudus. Kenapa? Karena bicara tentang perjamuan kudus, itu ada di ruang maha kudus, saudara. Itu kenapa ada meja perjamuan di sana, saudara. Artinya apa? Ayo punya iman, saudara, sungguh-sungguh. Saudara dan saya, kita seperjamuan kudus di bumi ini, saudara dan saya, sesuai dengan iman gembala, perintah Tuhan buat gereja ini, kita juga seperjamuan kudus di ruang maha kudus dalam kerajaan sorga. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, balik lagi ke konteks pembahasan kita, saudara. Pada saat itu, saudara, yang boleh menghadap Tuhan hanyalah para imam besar. Akan tetapi saya mau bilang saudara, Yabes punya keberanian untuk menghadap Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kalau Yabes saja pada masa itu, masa perjanjian lama apa? Punya keberanian untuk menghadap Tuhan. Apalagi saudara dan saya yang sudah hidup di zaman kasih anugerah Tuhan. Tuhan sudah mati buat saudara dan saya. Tuhan sudah mendamaikan saudara dan saya. Artinya apa? Yuk datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan, hadap Tuhan. Apapun keadaanmu.
bersama Tuhan, di tangan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan keadaanmu. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, datang sama Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan keadaanmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga saudara, kita cepat. Yang ketiga saudara, apa sikap Yabes sehingga sanggup mengubahkan keadaan? Yang ketiga, saya mencatat bicara tentang apa? Yabes sanggup memandang masa depan dengan sikap hati yang penuh dengan harapan. Sekali lagi, Yabes sanggup memandang masa depan dengan sikap hati yang penuh dengan pengharapan. Saya mau bilang saudara, sekalipun Yabes harus menerima kenyataan yang sangat mengecewakan. Kenapa? Karena ada dalam posisi di mana dianggap sebagai penyebab kesakitan. Sekalipun Yabes harus menerima kenyataan bahwa ibunya sendiri yang harusnya mengasihi dia, menyayanginya, justru malah menekan dia. Tetapi Yabes tetap punya pengharapan akan masa depan. Kalau saya boleh pinjam bahasa teman saya saudara, yang paling menyakitkan, yang paling menyedihkan adalah orang yang hidup di masa kini, tetapi hatinya, pikirannya hidup di masa lalu. Saya mau bilang saudara, masa lalu itu hanya untuk apa? Hanya untuk pembelajaran. Masa lalu itu adalah sebagai tempat kita mereview langkah kita ke depan. Tetapi jangan stay di masa lalu. Sekalipun itu bicara tentang kesuksesan, jangan stay di sana. Karena kesuksesan kalau kau stay di masa lalu, kau hanya akan diam di sana. Dan gak akan mengalami kesuksesan-kesuksesan yang jauh lebih besar. Apalagi bicara tentang tekanan, kalau kau hidup dalam tekanan masa lalu, saya mau bilang saudara, akhirnya apa? Kau gak akan berani melangkah masa depan, karena ada ketakutan, trauma di masa lalu. Saya mau bilang saudara dan saya, belajar dari kisah hidup Yabes. Hidup di masa kini, akan tetapi sekalipun masa kini tidak mengenakan, tetap punya pengharapan akan masa depan. Saya mau bilang saudara dan saya mungkin hari-hari ini saudara kita ngalamin masa-masa yang tidak mudah. Hari-hari ini mungkin kita ngalamin pandemi yang berat. Tapi saya mau bilang saudara, di dalam Tuhan kita tetap punya pengharapan. Tetap milikilah pengharapan dalam Tuhan akan masa depan yang indah. Karena memang itu janji Tuhan. Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Yes. Saya mau bilang saudara, saya tahu hari ini mungkin berat. Saya tahu hari ini mungkin melelahkan. Saya tahu hari ini mungkin menyakitkan. Tapi saya mau bilang saudara, ada kabar baiknya. Semua masalah tantangan ini ada masa berlakunya. Semua masalah tantangan ini ada masa expire-nya. Artinya apa? Bersama Tuhan akan ada masa pemulihan, masa sukacita, masa berkat melimpah. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, semua pasti berlalu. Semua pasti berlalu. Ada masa pemulihan, masa sukacita. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudara, pemain musik boleh maju ke depan saudara. Yang terakhir, apa sikap Yabes sehingga sanggup mengubahkan keadaan? Yang terakhir bicara tentang apa? Yabes berdoa tanpa membatasi Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berdoa tanpa membatasi Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berdoa tanpa membatasi Tuhan. Wow, ini salah satu bagian yang paling saya suka saudara. Yabes tahu keadaannya. Yabes tahu kondisinya. Yabes tahu keterbatasannya sebagai manusia. Tapi ketika dia berdoa sama Tuhan, dia bilang apa? Kiranya Engkau memberkati aku apa? 1, 2 aja Tuhan. Ya 100 aja Tuhan. Bahkan Yabes nggak bilang, oh segini aja Tuhan. 10, 100, 200, 300, 1000. No. Tapi yang Yabes bilang apa? Memberkati aku melimpah. Ini bicara tentang apa? Unlimited prayer. Doa yang tak terbatas. Artinya apa? Dia menyerahkan berkat yang dia terima terhadap apa? Otoritas Tuhan. Tuhan, bahasa lainnya mungkin begini, Tuhan, berkati aku melimpah-limpah, terserah Tuhan mau kasih berapa banyak. Oh, selimpah-limpahnya. Itu baru doa yang benar. Yabes sama sekali tidak membatasi Tuhan ketika dia berdoa. Saya mencatat di sini saudara. Seringkali ketika kita berdoa, mohon maaf kalau saya harus ngomong ini. Kitalah yang membatasi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita berdoa tuh setengah-setengah sama Tuhan, batanya Tuhan. Ya kalau segini ya udah segini aja lah Tuhan. Kalau memang cuma segini ya udah segini. Hei, kenapa gak kayak Yabes? Kenapa gak kayak Yabes?
doanya yang Tuhan melimpah-limpah dong. Kenapa? Ada yang bilang begini, dalam satu artikel yang saya baca, doa Yabes itu doa yang serakah. Ya bukan, itu bukan serakah. Itu menyerahkan segalanya pada otoritas Tuhan. Yabes bilang melimpah-limpah terserah Tuhan. Melimpah-limpah, itu baru namanya doa yang tidak membatasi Tuhan. Karena gini, seringkali kita dalam kehidupan kita yang membatasi Tuhan dalam kehidupan kita. Kitanya yang membatasi kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Karena dokter udah bilang, kau udah gak bisa sembuh lagi. Udahlah. Akhirnya kadang-kadang kita berdoa, ya Tuhan, ya udahlah. Yang penting keluargaku kau jaga Tuhan, ya aku lah gak apa-apa lah. Kenapa gak minta kesembuhan dari Tuhan? Kenapa gak minta pemulihan dari Tuhan? Ya Tuhan, kayaknya udah gak mungkin Tuhan. Ya udahlah Tuhan. Yang penting keluargaku kau jaga. Kenapa gak minta Tuhan aku mau sembuh Tuhan? Kenapa? Apalagi kita ada gereja ini, di mana mujizat sudah menjadi makanan sehari-hari, saudara. Mohon maaf, dengan segala kerendahan hati. Di gereja ini melalui pelayanan Bapak Gembala Sidang bersama Ibu Gembala, Tuhan kembalikan kuasa yang luar biasa, mujizat Tuhan. Jadi mohon maaf, makanan sehari-hari kita bisa lihat mujizat dengan mata kepala kita sendiri, saudara. Masa kita mau membatasi Tuhan? Jangan batasi Tuhan. Tuhan sanggup lakukan yang jauh lebih besar dari apa yang kau pikirkan, apa yang kau bayangkan. Bapak Gembala Sidang kita sekali lagi, sedikit kesaksian saudara. Kalau saudara baca bukunya, saudara baca kesaksiannya. Beliau datang dari desa saudara. Dengan latar belakang yang tidak mudah saudara. Akan tetapi sejak muda beliau punya iman besar. Akan jadi orang hebat, jadi orang luar biasa. Akhirnya merantau ke Jakarta, jadi orang hebat. Kepercayaan 2 presiden saudara. Bahkan kalau saudara lihat kesaksian, menteri, pejabat pada saat itu sangat hormat sama beliau. Kenapa? Karena Bapak Gembala kita, orang yang jujur, yang cinta negara luar biasa. Dari desa jadi orang hebat. Kenapa? Karena punya kepercayaan yang besar sama Tuhan. Enggak batasi Tuhan. Latar belakang saya dari keluarga yang sederhana. Latar belakang saya dari keluarga yang biasa-biasa saja. Tapi mama saya selalu bilang apa? Suatu saat nanti kamu pasti jadi orang hebat. Suatu hari nanti kamu pasti jadi orang besar. Walaupun saya menerima doa mama saya untuk jadi orang besar, saya agak berat karena saya pengen tetap ramping seperti ini. Udah rindu, gak ada jemaat yang ketawa lagi. Betul. Itu kenapa saya mau bilang, yuk Pak Pendeta, tapi latar belakang keluarga saya susah Pak Pendeta. Bodoh amat. Tuhan kita Tuhan yang hebat, jangan batasi kuasa Tuhan. Kalau bahasa Ibu Gembala, kita punya Tuhan yang Raja Kerajaan Sorga. Tuhan bisa kasih yang jauh dari apa yang kau bayangkan. Yang penting udah doa aja. Jangan batasi Tuhan. Kalau hari ini Tuhan mau menyembuhkanmu, jangan batasi Tuhan. Tuhan sanggup sembuhkan. Kalau hari ini Tuhan mau memulihkan keadaanmu, jangan batasi Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan keluargamu. Tuhan sanggup pulihkan rumah tanggamu. Tuhan sanggup pulihkan kesehatan. Oleh sebab itu ayo Tuhan, berkati aku berlimpah-limpah. Pulihkan aku sempurna. Maka percaya dengan iman. Sama seperti Yabes. Akhirnya Tuhan mengabulkan doanya. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan batasi Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kuasa Tuhan yang tak terbatas menjadi bagian hidupmu. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan.